Saya mengucapkan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang hadir bersama dengan kami di ibadah Night of Worship bersama GB Alam Hotel. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, dan itu yang menyertai kita dan yang memampukan kita untuk boleh ada sampai malam hari ini. Kita akan masuk ibadah kita menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai malam hari ini. Kami tahu itu bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, namun semuanya hanya karena oleh anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau menghampiri Engkau Tuhan di tata kasih karunia-Mu, dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami, bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah live secara langsung Tuhan di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada. Roh Kudus Kau menjamah setiap kami, dan kami percaya kuasa Allah, hadirat Allah menjamah setiap kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari-hari ini yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelepasan. Mereka yang ada di pintu-pintu kebimbangan, Yesus Engkau adalah kepastian bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu-lah segala pujian hormat kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami ya Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
penuhi setiap kami. Mengalirlah bagi kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami. Roh Kudus yang menolong kami. Urapi setiap kami malam hari ini Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mengasihi kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Mengalirlah bagi Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Atas segala
yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan
setiap hati. Tuhan yang tidak pernah memandang muka. Kami hampiri Kau malam hari ini Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk hidup bergantung kepada kehendak Bapa. Muliakanlah
Oh
Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan. Dan dari tempat ini Tuhan kami memuji Engkau ya Bapa. Kami meninggikan nama-Mu. Rabaya sikina mataka namanya ralamu. Oh haleluya. Sebab Kau hanya Kau yang layak disembah. Sebab hanya Yesus. Oh rabatakana matakara labatakara bara. Memenuhi setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Jesus. Jesus. Kiranya nama-Mu semakin kudus ya Tuhan. Oh rabatakarabarabara. Bagi setiap lutut, bagi setiap mulut, bagi setiap lidah, nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia. Shikina matakara bayara. Jesus. Jesus. Penuhi kami Tuhan malam hari ini. Penuhi kami Bapa. Jesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit.
Curahkan Tuhan hujan roh-Mu bagi setiap kami. Curahkan hujan roh-Mu bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, bagi setiap kami ya Tuhan. Di hari-hari ini kami boleh merayakan Pentakosta, boleh mengingat di mana Engkau mencurahkan roh-Mu bagi setiap orang yang percaya ya Tuhan. Maka pada hari ini ya Tuhan, setiap kami Engkau penuhi. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami. Fill me again with the power of your Spirit. Fill me. Oh, fill me again with your power. Oh, fill me again with the power of your Spirit, Lord. Oh, penuhi kami, penuhi setiap kami, Bapa. Penuhi kami malam hari ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi setiap kami. Roh-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus turun bagi setiap kami, melawat setiap kami, memenuhi setiap kami, membaharui setiap kami. Dibaharui oleh Roh-Mu ya Tuhan. Oh rabatakan nama takara la bara 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 bara. Shikina mata takara la bara 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 bara. Curahkan ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Tempat tidak membatasi setiap kami. Ruang tidak membatasi. Roh-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Di tempat ini, di rumah kami, di tempat di mana kami ada ya Tuhan. Malam hari ini Roh-Mu memenuhi kami. Roh-Mu mengurapi kami. Oh rabatakan nama takarabaya ralabarabarabaraba. Oh rabaya sanda mata karabata karabata karabaya ralabarabarabar. Penuhi. Oh Shana maya ralamo. Shekaramata karabata karalabar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 . Penuhi setiap kami ya Tuhan, dan puaskan kami ya Tuhan. Puaskan kami malam hari ini. Shikina mata karabata karabarabar. Shikina mayaralabata karabarabar. Puaskan kami ya Bapa. Jesus. Terima kasih Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami ya Tuhan lewatkan malam hari ini. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kuasa Roh-Mu dicurahkan ya Bapa. Kuasa Roh-Mu memulihkan setiap kami. Kuasa Roh-Mu membangkitkan setiap kami. Membakar setiap roh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami. Urapi firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam ya. Berjumpa kembali di dalam ibadah Night of Worship. Biarlah waktu-waktu di mana kita boleh menyembah Tuhan adalah waktu-waktu yang terindah bagi setiap kita. Kiranya ini yang menjadi kerinduan hati daripada setiap kita. Maka setiap ada ibadah, setiap ada pertemuan-pertemuan ibadah, maka setiap kita datang dengan penuh kerinduan, penuh sukacita. Ibrani berkata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani menyampaikan kepada setiap kita supaya di hari-hari ini mari kita bangun ibadah kita. Mari kita bangun persekutuan kita. Mari kita bangun perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun ibadah kita dengan Tuhan, saya percaya firman Tuhan berkata, di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan hadir di tempat itu. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka dalam setiap kehidupan kita, mari kita membangun, mari kita membangkitkan semangat kita dalam ibadah-ibadah yang ada. Biarlah setiap ibadah yang ada ini menjadi sukacita bagi setiap kita. Amin. Ya, ini menjadi kerinduan setiap kita. Hati kita terus bergelora, hati kita terus dibangun. Ketika ada ibadah, ketika ada pujian, mari kita bangkit bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena hari-hari yang ada di depan kita bukan hari-hari yang baik. 2 Timotius pasal yang ketiga jelas berbicara, di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar perlu kita kekuatan yang baru untuk kita boleh menghadapinya. Masa yang sulit, masa di mana sesuatu yang tidak menentu ada di depan kita. Alkitab jelas mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau 2 tahun berlalu masa yang sukar kita lewati, maka hari yang ada di depan kita bukan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin ya. Bukan lebih baik, tetapi Alkitab jelas berbicara bahwa hari di masa yang akan datang itu adalah masa yang sukar, masa yang sulit. Nah, bagaimana kita kemudian menghadapi masa-masa yang sukar? Maka kita perlu membangun ibadah kita. Dan di dalam ibadah kita, kita butuh Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Kita butuh satu pribadi. Kita butuh pribadi yang pernah dijanjikan oleh Kristus, yang pernah dijanjikan Yesus dalam Yohanes 14. Maka aku lebih baik pergi kepada Bapa, dan ketika aku pergi kepada Bapa, maka aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Maka jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada masa yang sukar, Yesus sudah berjanji bahwasanya ada penolong bagi saudara dan saya. Ada penolong yang setia yang menyertai kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yang sudah kita peringati, yang sudah kita rayakan hari Minggu kemarin, di mana hari Pentakosta, di mana kemudian Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Maka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus ketika turun ke atas kita, maka dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kita butuh kuasa. Kuasa di sana otoritas, kemampuan, kuasa atau dunamos. Ya, dalam bahasa Yunani diambil dari kata dunamos.
artinya kemampuan, ability, ya, strength, power untuk menghadapi hari-hari terakhir. Untuk masuk dalam masa-masa yang sukar, kita harus bangun kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Karena ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka saya percaya masa-masa boleh sukar yang ada di depan kita, tetapi bersama Roh Kudus maka kita akan mampu melewati masa-masa yang sukar. Yang percaya katakan amin. Yang mau melewati masa-masa yang sukar bersama-sama dengan Roh Kudus, berikan tepuk tangan di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya percaya kita perlu Roh Kudus mengurapi setiap kita. Kita perlu menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, maka dikatakan kamu akan menerima kuasa. Nah, ini dialami oleh seorang Petrus. Bagaimana kemudian Petrus itu mengalami satu terobosan yang baru dalam kehidupannya. Ketika Yesus ditangkap, maka murid-murid termasuk Petrus, murid-murid termasuk Petrus, maka mengalami satu kekhawatiran, satu ketakutan. Mereka masuk dalam masa-masa yang sukar di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena apa? Guru mereka ditangkap, guru mereka disalibkan, pengharapan mereka hilang, harapan mereka hilang. Kalau kita baca nanti di Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, maka murid-murid berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel, dikatakan. Murid-murid berharap supaya Yesus itu menjadi raja, memulihkan Israel. Itulah pengharapan murid-murid. Tetapi mereka kehilangan figur daripada rabi mereka. Mereka masuk dalam masa-masa yang sukar. Tetapi apa yang dialami oleh mereka? Mereka melewati masa-masa yang sukar. Mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, mereka ditangkap. Orang-orang yang mengikut Kristus itu kemudian ditangkap. Tetapi ketika janji Yesus itu digenapi dalam kehidupan murid-murid, Roh Kudus dicurahkan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, maka ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, ketiga, dan ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang percaya. Siapa mereka orang yang percaya? Mereka adalah murid-murid, termasuk Petrus dan ke-11 murid yang lain. Nah, apa yang terjadi ketika mereka masuk dalam masa-masa yang sukar? Ketika mereka dikejar-kejar menghadapi seorang hamba saja, Petrus itu kemudian lari dan meninggalkan Yesus. Maka dicatat di ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka seorang Petrus dan ke-11 murid yang lain, maka mereka bangkit berdiri kemudian berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ketakutan itu kemudian sirna. Ketakutan itu kemudian hilang dari kehidupan Petrus dan murid-murid. Oleh karena apa? Oleh karena ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita perlu yang namanya Roh Kudus. Tadinya Petrus itu takut bertemu dengan orang Yahudi, tetapi ketika ada kuasa, ada dunamos, ada kemampuan, maka Petrus dan murid-murid itu berani berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak takut mati, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas, tetapi mereka bangkit berdiri. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca, mereka menantang dan berkata kepada orang-orang Yahudi, hai kamu keturunan ular beludak, dikatakan. Ya. Bahkan dia kemudian menegur orang-orang Yahudi supaya mereka bertobat. Karena mereka sudah menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan itu. Maka ada satu keberanian yang luar biasa yang kemudian mereka terima. Oleh karena apa?
ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, kita butuh Roh Kudus. Karena apa? Memberikan bukan roh ketakutan bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Menghadapi masa-masa yang sukar yang ada depan kita, kita butuh pengurapan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka Roh Tuhan akan membangkitkan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk kemudian menghadapi masa-masa yang ada depan kita. Nah, untuk itu Bapak Saudara, mari saya mengajak setiap kita, mari jangan lewatkan momen ini, jangan lewatkan Pentakosta, tetapi mari undang Roh Kudus membaharui kita, memenuhi, mengurapi kehidupan kita, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Maka bersama Tuhan saya percaya saudara akan mampu menghadapi masa-masa yang sukar yang ada di depan kita. Saudara akan punya kekuatan, saudara akan punya keberanian, saudara akan punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu itu akan selesai bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Hari ini mari kita terima. Kita buka kedua tangan kita. Kita minta Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Oh, rabataka. Kita satukan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, angkat kedua tanganmu, minta Roh Kudus memenuhi. Oh, rabataka namatakan namayarala bayarala bu. Hinarala maya sanda mayarala mayasi. Tuhan, hambamu berdoa untuk setiap umatmu. Hambamu berdoa untuk setiap umatmu yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mereka. Malam hari ini curahkan Roh-Mu, baharui Roh-Mu dalam setiap kehidupan umatmu. Orabaya sanna mata karabaraba. Jikalau ada yang takut hari-hari ini, mereka butuh Engkau Roh Kudus malam hari ini. Jikalau ada yang cemas, orabata karabaraba, yang khawatir menghadapi masa-masa yang ada di depan, tetapi bersama Roh Kudus, maka mereka akan mampu, mereka akan melewati segala masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Karena Engkau yang memberikan kekuatan lewat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada malam hari ini, Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dipenuhi malam hari ini. Oh, namanya sanna mata karabaraban. Dimanapun engkau berada malam hari ini, Roh Kudus melawan engkau, Roh Kudus menjamah engkau, Roh Kudus memulihkan kehidupanmu. Sebab Dia adalah penolong yang setia, Dialah penghibur, Dialah penolong dalam kehidupanmu, yang akan memberikan kekuatan yang baru, yang akan memulihkan kekuatanmu, memampukan engkau untuk kemudian melihat hal-hal yang ajaib, pertolongan Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati negeri kami Indonesia, berkati bangsa kami, berkati kota kami, kota di mana kami tinggal, kota Medan. Tuhan, berkat-Mu melimpah. Bahkan tempat di mana gereja-Mu ada ya Tuhan, di mana tinggal umat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan malam hari ini
ulurkan tanganmu, berkati setiap umatmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga meratabakan semuanya yang percaya. Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.